warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita selesaikan kitab sholat mulai dari rukun, syarat, sunnah-sunnahnya, macam-macam sholat sunnah, sampai sholat jenazah, sholat istisqa dan macam-macamnya. Sekarang masuk kitab zakat. Kitab menerangkan tentang zakat, dan zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kitab zakat. Wa tajibu zakatu fi khamsati asya. Dan wajib zakat dalam 5 macam. 5 macam yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wahia, yaitu al-mawashi, binatang ternak. Binatang ternak. Wal asmanu, al-asman, emas dan perak. Asman jamak dari kata saman. Saman artinya nilai, yang mana pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mata uang itu menggunakan emas perak, sedangkan sekarang menggunakan kertas dan lain-lain, maka itu masuk ke dalam al-asma. Yang ketiga wazzuru', dan tanaman. Tanaman pun khusus, tidak semua tanaman. Yang keempat wasimaru, dan buah-buahan. Buah-buahan juga khusus, tidak semua buah harus dikeluarkan zakat. Yang kelima wa urubut tijarah, dan barang-barang dagangan. Semua yang menjadi barang dagangan diperjualbelikan harus dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat ada 5 macam. Pada 5 macam, al-mawashi, binatang ternak, wal asman, mata uang, wazzuru', dan tanaman, wasimar, dan buah-buahan, wa urubut tijarah, barang-barang dagangan. Nah, adapun dalil kewajiban zakat yang ditulis di sini di Al-Quran banyak sekali, adalah firman Allah, antara lain firman Allah yang terdapat di dalam Surat Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekatan. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekatan wajibatan atau zakatan. Sedekah yang sifatnya wajib yaitu zakat. Tutahhiruhum, zakat atau sedekah itu akan mensucikan mereka, mensucikan pemiliknya. Wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, biha, sebab sedekah atau zakat tersebut. Itu pertama. Ayat yang lain masih banyak, di sini cukup diambil 1. Dalil kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, firman Nabi, sabda Nabi kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal.
Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi pergi ke Yaman untuk dijadikan sebagai pemimpin di sana. Kalau sekarang semacam gubernurnya. Nah, Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, fa'alimhum anna Allah taradu alaihim sadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, makanya ini zakat karena wajib, yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, kaya yang beriman, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Nah, hadis ini panjang. Di kitab sini disebutkan pada waktu itu Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal adalah tahun ke-9 Hijriah, sesudah perang Tabuk. Perang Tabuk peperangan yang paling berat, peperangan akhir, yaitu para sahabat berangkat dari Madinah ke Tabuk. Sebulan sebelumnya sudah diumumkan oleh Nabi. Dalam peperangan-peperangan yang lain, Nabi tidak pernah mengumumkan sampai waktu yang lama. Nabi selalu merahasiakan tujuan berangkat perangnya. Contoh ketika perang Badar, perang awal dalam Islam tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah mengajak para sahabat untuk menghadang saudagar-saudagar Makkah yang pulang dari Yaman. Menghadang karena mereka di Makkah memusuhi Nabi. Barang-barang milik para sahabat semua ada di Makkah, dikuasai oleh mereka. Jadi para sahabat bisa hijrah ke Madinah selamat, itu sudah nikmat yang besar. Barang-barangnya ditinggal semua di Mekah. Sampai kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika akan hijrah itu mengumumkan di dekat Ka'bah kepada orang-orang kafir Makkah, siapa yang ingin man yuridu an tafqidahu ummuhu wa zawjatuhu falyantabir Umar khalfal wadi. Siapa yang ingin dicari istrinya dan ibunya, tunggu besok di lembah sana, Umar akan hijrah. Sayyidina Umar mengatakan seperti itu, kafir Makkah tidak ada yang berani. Kalau yang lain-lain sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan diri, untuk bisa hijrah ke Madinah Munawwarah. Kalau sahabat Umar terang-terangan, yang ingin istrinya jadi janda, nah siapa yang ingin dicari istrinya, ya kan? Siapa yang ingin istrinya jadi janda, ibunya kehilangan anak, silakan tunggu Umar besok di belakang lembah sana, Umar akan berangkat hijrah. Tidak ada yang berani menghadang. Sayyidina Umar melanjutkan perjalanan. Nah, tahun kedua Hijriah, Nabi mengajak para sahabat untuk menghadang orang-orang Makkah yang pulang dari negeri Syam, membawa barang dagangan yang banyak. Negeri Syam itu Yordania, Syria, Lebanon, itu semua negeri Syam, termasuk Palestina itu juga negeri Syam. Orang Makkah dulu kan ahli berdagang. Dari Mekah ke negeri Syam, kembali ke Mekah, terus ke Yaman, terus ke sana selatan ya. Dari Mekah ke negeri Syam, dari negeri Syam kembali ke terus ke
Yaman, kembali ke Mekah lagi, yang disebut oleh Al-Quran rihlatas syita'i was-sayf. Rihlatas syita, perjalanan musim dingin, itu mereka pergi ke Yaman. Was-sayf, musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Kenapa? Karena Yaman panas, maka perginya ke Yaman musim dingin. Kalau Syria, Palestina, itu di sana banyak pepohonan, banyak kebun-kebun, sehingga keadaannya tidak sepanas Yaman. Maka kalau pergi ke sana itu pada musim panas. Nah, ini tahun kedua Nabi mengajak para sahabat berangkat. Begitu sampai Badar, ternyata bertemu dengan mereka, akhirnya terjadilah peperangan karena diperintah oleh Allah, perang Badar, dan menang. Dalam peperangan yang lain itu semua dirahasiakan, kecuali perang Tabuk. Nabi sudah memberitahu sebulan sebelumnya, karena perjalanan jauh. Madinah Tabuk kurang lebih 600 km. Zaman itu jalannya bagaimana dan kendaraannya bagaimana? Ya onta kuda keledai, onta kuda sejauh itu. Nah, setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi mengutus beberapa utusan, antara lain Mu'adz ibnu Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah di sana, untuk memimpin masyarakat sana. Pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi bukan langsung mengambil zakat, karena di sini di bab zakat langsung disebutkan zakatnya. Tapi Nabi menyuruhnya ini, hadisnya panjang. Ya Mu'adz, innaka sata'ti ahla kitabin. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi ahli kitab. Di Yaman pada waktu itu ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada orang-orang Arab. Sampai kata teman-teman yang pernah di sana, sampai sekarang ada kelompok Yahudi di Yaman Selatan atau Yaman sebelah mana, itu ada. Terus orang Nasrani juga ada. Ini, kamu akan mendatangi ahli kitab. Fa'idha jitahum fad'uhum ila ayyashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu sampai kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa laylah. Kalau mereka taat kepada kamu, berarti membaca 2 kalimat syahadat, masuk Islam, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah fardukan atas mereka salat 5 waktu fi yaumin wa laylah, dalam 1 hari, siang malam 5 kali. Fa inhum ata'u laka bidzalika, jika mereka taat kepadamu dengan itu, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka taat kepada kamu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah fardukan atas mereka sedekah, maksudnya zakat, yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fakir dari mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, maka jika mereka taat kepadamu dengan itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati kamu jangan mengambil karaima amwalihim, hartanya yang paling bagus. Tidak boleh. Diwanti-wanti, kalau ambil zakat jangan ambil yang paling bagus. Maksudnya apa? Ada zakat unta, zakat sapi, zakat kambing. Jangan zakat kambing kemudian mengambil dari pemiliknya itu bejantannya, karena bejantannya dibutuhkan untuk yang lain-lain. Nanti kalau ambil yang betina, jangan ambil yang bunting,
ambil yang paling bagus. Berarti bagaimana? Jangan ambil yang paling bagus, jangan yang paling jelek, sedang-sedang. Tapi pilih, nah sudah zakatnya ini yang paling gemuk, yang paling besar, pejantan. Ini mantap kalau untuk bagian saya. Nah, itu namanya bukan ambil zakat, tapi itu namanya mau merampok haji mumpung. Haji mumpung ya, mumpung aku sing jadi ya tak ambil yang bagus. Tidak itu. Iya kawa karaima amali wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara dia dan Allah penghalang. Tidak ada penghalang. Orang kalau terzalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan yang mengambil zakat itu menzalimi pemiliknya, langsung mengambil yang paling bagus, berarti orang itu terzalimi. Kalau sampai dia berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebab hadis Mu'adz di mana diutus untuk mengambil zakat. Itu tahun ke-9. Tapi fardunya zakat itu bukan tahun ke-9. Awal diwajibkan zakat itu tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua. Sebagaimana puasa Ramadan juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi awal mula Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Makkah bulan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu belum wajib puasa, juga belum wajib zakat. Baru itu tahun pertama, baru masuk tahun kedua mulai diwajibkan zakat, wajib puasa di bulan suci Ramadan. Itu pun pada awal diwajibkannya puasa, boleh sebagian puasa, boleh juga tidak berpuasa, cukup membayar fidyah. Jadi yang mampu membayar fidyah boleh pilih bayar fidyah atau puasa. Itu awal diwajibkannya. Dan awal diwajibkan puasa bertepatan dengan perang Badar. Bayangkan puasa pertama, dan kalau bulan puasa itu di Saudi pasti musim panas. Musim panas, panasnya Saudi kadang sampai 45, kadang sampai 50, itu pun daerahnya kering. Kalau di tempat kita sekarang ini beberapa hari panas, tapi daerah kita kan lembab. Kalau di sana kering, sehingga panjenengan merasakan kalau di sana ketika panas sekali keluar dari hotel, keluar gitu langsung seperti ada angin panas gitu di wajah rasanya. Itu kalau di sana, kalau panas sekali. Itu awal diwajibkan puasa. Kembali ke sini tentang zakat. Zakat diwajibkan juga tahun kedua Hijriyah. Sebelum itu belum diwajibkan. Lalu kalau di Makkah kok ada ayat yunfikun, bagaimana? Ya infak yang sifatnya tidak wajib. Tapi kalau yunfikun yang ada di dalam suratul Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, banyak sekali, ya itu sudah di Madinah. Karena turunnya suratul Baqarah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Tadi yang diwajibkan zakat ada 5: al-mawashi, binatang ternak; al-asman, emas perak atau mata uang; az-zuru', tanaman; az-zuru' as-simar, buah-buahan; urudut tijarah, barang-barang dagangan. 5. Sekarang dimulai dari yang pertama. Fa'ammal mawashi, maka adapun binatang ternak, fatajibuz zakatu fi salasati ajnasin, maka wajib zakat dalam 3 jenis.
minha dari mawasi itu 3 saja, wahya yaitu al-ibil unta, wal baqar dan sapi, wal ghanam dan kambing. Unta dengan macam-macamnya, unta kecil, unta besar, nanti ada macam-macamnya. Kemudian al-baqar dan jenis-jenis sapi. Apa saja yang namanya sapi? Sapi Bali, sapi Madura, sapi limusin, sapi apa, pokoknya sapi. Pokoknya sapi. Kerbau masuk ke dalam sapi. Kerbau, sapi. Biasanya orang Kalimantan dulu yang punya kerbau banyak. Kalau orang Jawa di sini, orang dulu masih banyak yang punya kerbau. Saya ketika masih kecil dulu biasa di desa itu pagi-pagi suaranya pelundung diberi kalung ya, kalungnya kerbau itu berangkat ke kebun. Itu ada 10, ada 15. Wallahu a'lam, sekarang tidak tahu. Intinya onta, sapi, wal ghanam, kambing dengan yang banyak macamnya itu, ya kibas, domba, kambing Jawa, kambing Madura. Ada kambing Jawa, saya ada kambing Madura. Itu diagapi wong Madura gak duwe wedhus. Orang Madura memang gak duwe wedhus, tapi punya embi. Kalau kita punya wedhus, kalau saya embi. Nah, terus ada syarat-syarat wajibnya. Tidak semuanya harus dikeluarkan. Onta tidak usah saya bahas. Wa syaraitu wujubiha, dan syarat wajib zakat binatang ternak itu 6 asya, 6 macam. Pertama, al-islamu, pemiliknya seorang muslim. Kalau ada kafir punya kambing 200-300, tidak wajib zakat, dia tidak beriman kepada Allah. Tapi berdosa apa tidak? Ya berdosa. Wal mu'minuna fil khitabi dakhalu wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Mereka orang kafir masuk juga ke dalam perintah Allah, tapi kalau mereka melakukan tidak sah. Kenapa? Karena syarat diterimanya harus Islam dulu, harus iman. Kalau seandainya orang kafir tidak wajib sholat, berarti meninggalkan sholat tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya berdosa, kafirnya sudah berdosa, tidak melakukan kewajiban-kewajiban Allah juga berdosa. Itu di usul fikih disebutkan, cuma saya lupa namanya. Islam pertama, kedua al-hurriyah, merdeka. Budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Ya maklum, karena budak itu walaupun kaya raya, kalau akhirnya menjadi budak, hartanya dimiliki oleh tuannya. Contoh, seandainya ada orang Israel yang kena tangkap kemudian dijadikan budak, maka semua yang dimiliki menjadi milik tuannya, kecuali kalau itu ada di pihak sana, tentunya tidak bisa diambil. Jadi al-hurriyah. Ketika al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna, memang benar-benar miliknya sendiri, milkut tam. Yang keempat, an-nisab, harus mencapai 1 nisab. Ada hitungannya, nanti ada. Yang kelima, al-haul, sudah 1 tahun. Jadi ada orang acara haul, itu kan tahunan. Jadi zakat binatang ternak itu setahun sekali, al-haul. Yang kelima, was-saumu, bukan as-saumu tapi sin, as-saumu. Apa as-saumu? Binatang ternak yang digembala, yang dilepas, bukan binatang ternak yang ada di kandangnya terus tidak pernah keluar. Beda. Kenapa?
karena yang di kandangnya terus itu rumput harus didatangkan. Sementara kalau pagi dilepas dibawa ke kebun, dia akan makan banyak, bebas makannya. Terus juga saya pernah melihat seperti itu. Saya pernah ke Kendari. Di Kendari itu antara bandara sampai ke Kendari itu banyak kebun-kebun yang di dalamnya banyak sapinya. Ternyata sapi di kebun itu dilepas. Entah luasnya berapa hektar, di dalamnya banyak sapi. Sehingga sapi itu bebas makan, cuma di situ ada seperti rumahnya, seperti kandang. Dari sewaktu-waktu hujan langsung dia berada di tempat itu. Tapi tidak diikat, bebas. Di Kendari dulu masih ada seperti itu. Nah, syaratnya kambing itu as-saum. Ya, kebanyakan orang-orang desa yang punya kambing banyak juga begitu. Tidak selalu ada di kandangnya terus, pada waktu-waktu tertentu dikeluarkan. Setelah itu sore dimasukkan, pagi dikeluarkan, atau berapa hari sekali. Jadi syarat zakat, wajib zakat binatang ternak, sapi, onta, kambing, kerbau, kibas, domba, semua masuk kambing. Pertama Islam, kedua merdeka, ketiga kepemilikan yang sempurna, keempat nisab, mencapai 1 nisab, yang kelima al-haul, telah masuk 1 tahun, yang keenam kambing tersebut digembala alias tidak diikat terus di kandangnya. Syaratnya 6. Islam, orang kafir tidak diwajibkan. Tapi kalau ada orang kafir mau memberikan zakat, bagaimana? Nah, orang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, tapi ada orang kafir ingin mengeluarkan zakat kambing. Sudah, saya ingin membantu orang-orang ini. Nah, karena sekarang banyak orang kafir kaya-kaya, ya, melihat kaum muslimin kok banyak yang tidak punya, akhirnya mereka mengeluarkan. Boleh diterima, boleh diterima. Daripada nanti tidak diterima dimakan yang kafir. Kalau diterima nanti kan menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Saya pernah bercerita kepada panjenengan, di pondok dulu setiap hari raya Idul Adha ada orang Kristen yang memberi kambing. Terus santri bertanya, Ustaz, diterima apa tidak? Terima saja. Daripada kambingnya disembelih orang Kristen gak baca bismillah, dimakan orang yang tidak sholat, lebih baik dimakan orang yang sholat. Nah, toh kambingnya juga tidak hasil mencuri, nah, kan halal. Akhirnya diterima. Cuma ketika disembelih bukan menyembelih korban, ya menyembelih kambing, karena yang memberi bukan muslim. Lalu merdeka ketika kepemilikan sempurna, nisab, haul, sawi. Nisabnya masih jauh. Saya langsung ke nisabnya saja, nanti uang lain kali. Untuk nisabnya kambing, nisabnya kambing ini faslun. Wa awwalu nisabil ghanami arba'una. Awal nisab kambing itu 40 ekor. Nisab itu hitungan minimal pemiliknya wajib mengeluarkan zakat. Hitungan paling sedikit pemiliknya harus mengeluarkan zakat kalau kambing sudah mencapai 40 ekor. 40 ekor hanya dizakatkan 1 ekor, itu pun setahun sekali. Tidak banyak, zakat itu tidak banyak. Itu pun yang mengambil tidak boleh, yang petugas zakat tidak boleh mengambil yang paling bagus, juga tidak mengambil yang jelek, yang sedang-sedang. 40 ekor, zakatnya 1. Wa fiha syatun jaza'atun minad dha'ni aw thaniyatun. Di dalam 40 ekor itu wajib dikeluarkan 1 ekor
jada'atun. Apa jada'ah? Wahiyallati atammat sanatan wa dakhalat fi tsaniyah, yang telah sempurna umurnya 1 tahun masuk 2 tahun. Kalau masih belum 1 tahun tidak. Atau minad dhani aw saniyatan minal ma'iz, atau kambing yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi 1 tahun masuk tahun kedua, atau yang sudah 2 tahun masuk tahun ketiga. Tidak harus yang 4 tahun, 5 tahun, tidak. Kalau kurang dari 1 tahun tidak sempurna, masih terlalu kecil. Nah, itu 40 ekor hanya dikeluarkan 1. Barangkali panjenengan sekarang ada yang punya 40 ekor. Barangkali punya di Karangploso. Karangploso. Pemiliknya di sini. Tahunya kata tetangganya, ya nanggane nang omahku iku. Wong enak di betina, ya nang jano nganggur. Ternyata di sana kambingnya ratusan. Nah, pekerjanya sudah ada. Tinggal telepon gini, oh ya jalan seminggu, tinggal nerima duit wae. Kedangan dengkul nak kamar duitnya dekat diri ya. Itu 40 ekor sampai wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina satan. Dalam hitung 121 itu 2 ekor. Berarti apa? 40 ekor sampai 120 itu zakatnya hanya 1 ekor. 1 ekor sampai 40 ekor sampai 120 dikeluarkan zakatnya 1 ekor. 121 sampai 200 2 ekor. Wa fi mi'ataini wa wahidah salasu syia, 201 sampai 300, 201 sampai 300 3 ekor. Sedikit sekali, Masya Allah. Kalau saya punya 100 sering boleh wedus. Sering boleh wedus. Zakatnya cuma 1, Masya Allah. Ringan, zakat itu ringan. Ringan. Terus ada hadis yang melarang, yang sendiri jangan dikumpulkan, yang sudah berkumpul jangan dipisah. Kenapa? Contoh, ada 3 orang punya kambing masing-masing 40. Dari hari-hari biasa dipisah. Kemudian datang petugas zakat, tiba-tiba ayo kita kumpulkan 40 gabung jadi 1 menjadi 120. Berarti petugas zakat hanya berhak mengambil 1. Itu pemiliknya tidak boleh melakukan seperti itu. Itu curang. Akal-akalan. Akal-akalan. Tidak boleh. Kalau memang sebelumnya sudah berkumpul, tidak boleh dipisah. Katakan begini, punya 100 ekor, 100 ekor. Yang satu punya 35, yang satu lagi 35, yang satu 30. Berarti 30, 35 belum wajib zakat. Tapi dari hari-hari biasa, kandangnya 1, makannya bersama, dikeluarkan dari kandang bersama. Intinya tiap hari itu ketika pemilik itu sudah sepakat ini gabung bersama. Kalau seperti itu tidak boleh dipisah agar menghindari zakat, tidak boleh. Tetap harus dikeluarkan 1 ekor. Jadi yang sudah berkumpul tempat makannya, kandangnya, tempat di mana dia mencari makan, atau termasuk yang mengembala juga 1 orang, itu tidak boleh dipisah. Yang sudah pisah tidak boleh dikumpul, hanya karena akal-akalan untuk mengurangi zakat. Tidak boleh. Kalau akal-akalan, Allah Maha tahu akalnya. Kalau akalnya ditarik, lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Nanti panggil malaikat zabaniyah, pegang ubun-ubunnya, kakinya, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Setelah itu dilemparkan ke neraka,
hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi zakatnya kambing itu dalilnya ada. Pertama dalilnya adalah fi kitab Abi Bakr radhiyallahu anhu, dalam surat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa fi sadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin syatan. Sahabat Abu Bakar mengirim surat pada waktu menjadi khalifah, menulis bahwa kambing yang mencapai 40 sampai 120 maka harus dikeluarkan 1 ekor. Fa in zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'atain syatani, kalau berlebih dari 120 sampai 200 maka 2 ekor. Fa idza zadat ala mi'ataini ila salasatin fa fiha salasul syiyahin, kalau lebih dari 200 sampai 300 3 ekor dan seterusnya. Suratnya panjang sampai 400 dan seterusnya. Nah, itu kewajiban zakat kambing. Ya, ini barangkali panjenengan ada yang punya di desa sana. Siapa tahu Pak Sulis ini kambingnya banyak. Amin ya rabbal alamin. 40 ekor lagi. Dalam 40 ekor. 40 ekor. Giliran mau 1 tahun dijual 1. Nah, ini larangannya tadi. Faslun wal khalitani yuzakkayani zakatal wahidi bisa bisyarah itu. Inilah pasal. Al khalitani, kambing atau sapi yang digabung. Keduanya dizakatkan dengan zakat 1 gabungan. Bisa bisyarah dengan 7 syarat. 7 syarat. Yaitu idza kana al-murahu wahidan. Idza kana al-murahu wahidan, apabila tempat untuk menggembalanya itu satu maksudnya sama-sama dilepas sama-sama. Terus wal masrahu wahidan, tempat kandangnya satu. Wal mar'a wahidan, tempat keluarnya menuju ke sana juga satu. Nah, kadang-kala kalau orang desa ya dilepas. Kalau orang kota bisa saja membawa kontainer diisi kambing banyak dari Malang dibawa kemana, kemudian di sana diikat 1 persatu. Setelah itu pulang lagi dan seterusnya. Wal fahlu wahidan, pejantannya 1. Yang dimaksud pejantannya 1 itu kalau 40, 80, 120 itu pejantannya ya campur. Jadi ya namanya pejantan ya kadang ngelanangi ila akhiri. Nah, pejantannya 1 maksudnya bukan 40 ekor 1 pejantan. Saya nggak tahu itu kuat apa enggak udusnya. Kuat apa tidak. Ya, pejantannya 1. Wal masyrabu wahidan, tempat minumnya juga 1. Maksudnya sama-sama. Wadah yang untuk minum ini juga yang untuk minum ini, air yang biasanya ini tempat minumnya kambing yang lain juga di sini. Nah, itu berarti gabung jadi 1. Wal halibu wahidan, kalau diperah susunya yang memerah juga 1. Maksudnya gabung semuanya. Dari kambing 40 atau 60, 40 lah. Pejantannya katakan 5 atau 10, yang 30 itu semua diperah susunya, dan yang memerah ya orang-orang itu sama-sama, bukan yang 10 dari sini, yang 10 dari sana, bisa-bisa tidak, gabung, hasilnya juga gabung. Wa maubi'ul halbi, ini hasilnya, hasil perahannya wahidan juga 1. Jadi saya ulang lagi,
Salahnya 7. Al-marahu 1. Al-murahu, ya Allah. Murah, tempat gembala 1, tempat tidurnya 1, tempat makannya 1, pejantannya 1, tempat minumnya 1, yang memerah 1, tempat susunya juga 1. Maka semuanya ini dizakatkan, dihitung 1. Katakan 200 ekor, berarti zakatnya 2, ya cukup 2. Jangan yang mengambil zakat mengatakan tidak bisa, ini harus dipisah, harus dipisah. Nilai kamu berapa? 40. Nilai kamu berapa? 80. Nilai kamu berapa? 40. Nilai kamu berapa? 40. Akhirnya yang seharusnya zakatnya 2 sampai diambil 4. Itu pengambil zakat yang zalim. Tapi tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Pada zaman Nabi SAW mereka amanah. Mereka benar-benar mendatangi orang yang punya hewan ternak, yang punya harta, didatangi, kemudian dihitung, disebutkan dengan sebenarnya, lalu dikeluarkan zakatnya. Kalau orang sekarang ambil zakat kan tidak berani. Ambil zakat sekarang ini kan pengecut. Menurut saya, kenapa pengecut? Ambil zakat sekarang kan tidak ditugaskan untuk mengambil dari rumah ke rumah. Ambil zakat sekarang itu hanya panitia zakat, bukan ambil yang memang ditugaskan oleh negara seperti sahabat ditugaskan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang hanya masjid membentuk panitia zakat, kemudian ada kursi, ada meja, ada catatan dan lain sebagainya. Mereka yang datang langsung, Pak, saya mengeluarkan zakat sekian. Kan tidak ada yang berani mengatakan, maaf Pak, panjenengan mengeluarkan zakat 1 juta. Ini zakatnya apa? Terus berapa yang panjenengan miliki di rumah? Dan apakah itu sudah 1 tahun? Dan seterusnya. Tidak ada yang sampai menanyakan detail, tidak ada. Paling-paling Mas, ini zakat saya sekian, diterima di catat, zakat mal sekian, zakat mal sekian. Tidak ada yang sampai bertanya. Nah, kalau pada zaman Nabi kan Nabi mengutus sahabat, contohnya Mu'ad bin Jabal. Terus ada lagi sahabat yang diperintah mengambil zakat dari Sa'labah. Nah, Sa'labah, wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Minhum, di antara orang munafik itu ada yang berjanji kepada Allah, jika Allah benar-benar memberiku harta, lanasaddaqanna, sungguh kami akan mengeluarkan zakat, walanakunanna minas shalihin, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Dia sudah berjanji. Begitu datang utusan Nabi, ternyata tidak mau mengeluarkan. Pertama, Sa'labah fakir miskin, tidak punya apa-apa, minta didoakan Nabi agar menjadi kaya. Dikatakan oleh Nabi, wahai Sa'labah, kamu tidak mampu, kamu ini orang yang lemah, tidak kuat. Tidak ya Rasulullah, nanti kalau aku punya, aku akan mengeluarkan zakat. Didoakan oleh Nabi. Akhirnya subhanallah, punya hewan ternak bertambah sampai kaya raya. Dulunya masih sering ke masjid, kambingnya bertambah, binatang-binatangnya bertambah, sudah mulai tidak ke masjid. Apa? Sibuk mencari rumput. Biasanya sibuk berzikir, berdoa, sholat berjamaah. Ternyata begitu diberi rezeki Allah banyak, malah tidak ke masjid, kakinya malah ke kebun. Lebih mulia mana kaki yang berangkat ke masjid dengan berangkat ke kebun? Nah, Sa'labah itu begitu datang utusan Nabi untuk mengambil zakat, kata dia, ini hasil jerih payahku, begini. Intinya tidak mau mengeluarkan zakat. Itulah ternyata kadang harta banyak itu menjadi ujian. Menjadi fakir juga ujian, jadi kaya juga ujian. Tidak punya pekerjaan itu juga ujian, punya pekerjaan juga ujian. Siapa yang lulus? Yang lurus adalah yang tetap menjaga imannya yang kuat.
fakir, miskin, kaya, raya, sudah punya pekerjaan atau belum, tapi imannya tetap lurus, hanifah muslimah, lurus muslim, berserah diri kepada Allah, itu orang yang beruntung. Makanya jangan mengatakan sungguh beruntung si fulan, kos-kosannya akeh 100 kamar. Sungguh beruntung si fulan, sapine akeh no karang pelosok. Sungguh beruntung, bukan. Sungguh beruntung si fulan diberi rezeki oleh Allah lancar, luas, dan ibadahnya lancar. Nah, hartanya banyak, ibadahnya juga luar biasa. Itu orang yang beruntung. Karena sampun ada pertanyaan sementara zakat kambing? Tidak ada ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma qawwihim. Allahumma sabbit aqdamahum wa saddid ramyahum. Allahumma ij'alhum nasirin ala a'daihim. Allahumma dammir al-yahud wal musyrikin. Allahumma dammir a'daahum. Allahumma shaddid shamlal a'da wa farriq jam'ahum wa baddid shamlahum. Allahumma ansur al-islam wal muslimin waqfina wal muslimin wa'afina wal muslimin wadhubbina wal muslimin waqfina syarra masaibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.